Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, ini channel John Penyon. Kali ini saya kedatangan tamu nih dari komunitas Audiophile Indonesia. Ya, betul. Beliau ini adalah teman saya waktu dulu SMK. Dari SMK ya. Dari SMP ya. Beliau ini sekarang lagi senang-senangnya nih main hobi audio. Dan sekaligus sebagai admin dari komunitas Audiophile Indonesia. Ya. Ini linknya di Facebook ya? Ya, link Facebook. Link Facebook. Mungkin bisa diceritakan, perkenalkan kepada pemirsa, Pak Adit. Ya. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fahmi Cahyat. Bisa dikenal dengan Adit ya. Saya juga punya channel YouTube yang suka bahas tentang dunia peraudioan. Ears Journey ID ya, itu Ya, YouTube ini saya. subscribe ya. Subscribe. Ya. Tadi mengenai komunitas Audiophile ya. Jadi komunitas Audiophile itu adalah orang-orang yang tertarik dengan kualitas audio. Mungkin fokus saya di sini tentang audio portable ya, bisa dipersempit lagi karena dunia audio itu luas, ada audio untuk studio, untuk audio untuk rumah, audio untuk outdoor. Begitupun dengan untuk live konser biasanya ya. Nah, mungkin di sini saya cenderung ke audio portable, yaitu audio untuk penggunaan sehari-hari. Ya, adapun di dalam komunitas itu silahkan join saja di komunitas Audiophile Indonesia. Jangan lupa lengkapi syaratnya ya. Dan patuhi rules group, itu doang sih. Ya, Untuk di komunitas itu sendiri, benefit apa atau keuntungan apa yang kita dapat kalau kita gabung ke grup Facebook itu? Jadi keuntungannya kuping jadi rewel. Jadi kita udah bisa tahu ya, belajar sedikit demi sedikit gimana sih, bagaimana cara menikmati audio yang betul, terus bagaimana cara kita menilai suara yang benar-benar bagus itu seperti apa. Nah, mungkin di sana banyak rekomendasinya di grup itu. Ya, tentunya disesuaikan dengan budget juga ya, karena budgetnya mulai dari puluhan ribu sampai puluhan juta pun ada gitu. Itu ya. Memang sih Pak Adit, audio itu sangat sensitif ya. Betul. Tergantung seberapa bagus speakernya gitu. Betul. Katakanlah audio portable-nya seberapa bagus itu. Misalkan kita mendengarkan sebuah lagu di audio portable A, kemudian dibandingkan dengan audio portable B. Betul. Nah, itu pasti akan berbeda karakternya. Jelas. Nah, sebagai seorang audiophile yang sudah melanglang buana dan senior ini, bagaimana cara menentukan sebuah audio itu pas di telinga atau maksimal, ini kualitasnya bagus. Oh gitu. Dan bagaimana menentukan ini mah jelek gitu. Seperti apa? Nah, yang pertama kita harus menentukan genre keseharian musik kita itu apa. Genre dulu nih. Kita cenderungnya menikmati playlist apakah itu rock atau EDM atau mungkin dangdut atau mungkin klasik, orkestra ataupun akustik ya gitu. Jadi kita pertama fokus dulu untuk menentukan playlist sehari-hari yang kita dengarkan itu apa. Lalu yang kedua, kita mulai menentukan budget nih. Budget kita punyanya berapa. Nah, mungkin di sana di grup tersebut di komunitas Audiophile Indonesia bisa menentukan rekomendasi bagaimana antara kesesuaian antara budget dan genre untuk sehari-hari yang kita punya. Karena jelas ya untuk audio itu bisa beda-beda suaranya. Contoh di sini nih ada KZ HBB Khan. Ini bassnya gede, buat bass head oke. Tapi ketika digunakan untuk metal yang cenderung membutuhkan speed bass yang cepat gesit untuk double pedal yang diinjak, ini agak lambat sebetulnya. Tapi untuk menikmati low bass itu atau sub bass yang gede ini enak gitu. Kemudian ada juga karakter yang di sini nih. Ini in-ear monitor ya teman-teman. Ya, digunakannya di atas kuping. Biasanya untuk awalnya diciptakan untuk monitoring para musisi di atas panggung. Karena backgroundnya kan monitor speaker di panggung itu berisik ya. Jadi kita nggak tahu temponya seperti apa. Nah, maka diciptakanlah in-ear monitor seperti ini untuk monitoring langsung yang ada di sound engineer-nya tersebut, langsung terkoneksi. Nah, balik lagi ke karakter ya. Kemudian di sini ada Hajat Sound Mirror. Ini cenderungnya triple head, metal head masuk
tapi untuk bass itu kurang masuk. Jadi untuk EDM ataupun bass besar dangdut itu kurang karena ini cenderungnya cing cing cing. Nah, mungkin itu juga ya. Yeah. Kemudian ada lagi ini ViSonic VS7 ya. Ini in-ear monitor untuk penggunaan jangka waktu yang lama, oke, karena tidak ada frekuensi yang sangat nonjol ya kalau dilihat dari frekuensi responsnya. Nah, ini cocoknya digunakan untuk mendengarkan podcast ataupun mendengarkan lagu yang fokus ke vokal. Jadi di sini kebetulan ada 3 karakter yang kita bisa tampilkan. Ini untuk vokal, jelas ya. Ini untuk treble juga, untuk metalhead. Dan ini di KZHBB kan ini untuk bass yang gede ya. Jadi tentukan dulu karakter yang bisa teman-teman gunakan untuk sehari-hari itu apa, kemudian baru kita menentukan budgetnya. Itu sih. Karakter itu mungkin lebih ke aliran ya. Ya, Misalkan kita mendengarkan suara EDM atau disco ya. betul. EDM berarti kita harus perlu yang bassnya bagus ya. Yang benar-benar support untuk drop, biasanya kan disebutnya drop ya. Drop ya. Drop di musik EDM tuh kurangnya hentakan bassnya emang benar-benar bisa kita enjoy. Emang di sana lah titik enjoy EDM tuh, bass yang gede bisa direpresentasikan dengan cara yang tepat gitu. Oke, mungkin seperti itu. Terus untuk macam-macam audio portable itu apa saja sih selain in-ear itu? Oh ya, di sini saya kebetulan ada beberapa ya. Pertama kita mengenalnya ini earbud ya. Oh, headset ya? Kalau bahasa awamnya ya? Ya, ini paling jadul itu ini nih biasanya ya. Paling Untuk jadul ya. Walkman, kaset biasanya dikasihnya seperti ini. Nah, ini yang kepala datar ini disebutnya earbud. Ini teknologinya sederhana, ada satu dynamic driver, kemudian disambungkan ke kabel dengan bentuk cangkang seperti ini ya. Ini digunakannya umum kita yang kita awam juga pasti tahu ini disebutnya headset lah mungkin headset, ya. Tapi headset. kalau di audiophile itu ini cenderungnya kita kasih nama earbud. Earbud ya. Earbud untuk persamaan persepsi ya. Kemudian ada in-ear monitor yang kita digunakan biasanya untuk monitoring panggung juga. Ini juga ya? Ya, itu juga. Soalnya saya gini, waktu lihat artis-artis pada konser nih, pada pakai Ya. headset yang talinya ke atas itu. Talinya ke atas, kemudian biasanya talinya ke belakang ya. Di belakang. Nah, biasanya itu gini. saya belum paham waktu itu ya. Nah, pakainya biasanya musisi seperti ini. Ah. Nah, ya itu untuk gunanya monitoring langsung audio yang kita mainkan itu di teman-teman personil yang lain. Jadi kita bisa masuk pertama tempo, yang kedua pitch yang kita keluarkan itu biasanya untuk vokalis ya, supaya nggak kehilangan tempo. Pitch yang kita keluarkan juga yang suara kita keluarkan itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi emang langsung terkoneksi langsung lah. Kemudian buat isolasi suara juga kan kita kebayang misalkan ya untuk latar belakang bikin in-ear monitor ini riuh penonton di dalam aula konser itu, tempat konser pasti riuh, rame gitu ya. Otomatis yang kita dengarkan itu juga berpotensi merusak telinga. Ya. Di samping penonton yang riuh, begitupun dengan speaker monitor yang di depan kita itu kan pada berisik gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama itu ya insya Allah kan rusak. Tapi dengan hadirnya in-ear monitor seperti ini yang dipakai di atas kuping, itu bisa direduksi dengan baik buat noise. Jadi kita hanya fokus mendengarkan monitoring output dari alat musik yang kita mainkan saja gitu ya. Tapi ini mengurangi kebisingan ya. Betul. Ya, dengan bentuk housing yang menyerupai daun telinga ini ya. Itu bisa tereduksi dengan baik noise-nya. Kemudian ada juga ya, disebut dengan DAP, Digital Audio Player, atau bahasa awamnya ya seperti ini ya. Ini MP3 player lah kalau dulu ya. Cuma ini grade-nya sedikit meningkat untuk suaranya karena support langsung file FLAC FLAC, bukan hanya sekedar MP3, dan bitrate-nya bisa nyampe ribuan. Bitrate-nya kbps bisa sampai ke 8.000 kbps juga. Selama ini kan terbaca. Kita kalau nyetel MP3 di Winem gitu ya, paling standar 128 kbps. Kilobit per second ya. Kilobit per second. Kalau ini nyampe ribuan pun masih bisa play di sini. Oh iya. Kemudian ada juga headphone amplifier. Ini awal mula diciptakan untuk ngedirect headphone yang gede itu, yang oversize, over ear ya. Nah itu kalau kita colok langsung ke HP, yang biasa yang umum kita gunakan, itu pasti suaranya loyo nggak keluar. Tapi kalau pakai ini
ya bisa support dan bisa powernya bisa terus dibarengin gitu kan. Kemudian di sini ada speaker juga, speaker portable ya, umum digunakan. Kebetulan yang saya bawa ini Sony SRS XB31. Kemudian untuk yang kekinian ya, yang paling umum digunakan itu ada TWS, True Wireless Stereo. Ya ini fungsinya jelas untuk mobile ya, lebih ringkas lagi karena disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari lah, tanpa bebas ribet kabel. Namun jelas untuk urusan kualitas suara, in-ear monitor jauh lebih baik. Ya, ya. Ya. Untuk memonitor audio ya. Ya. Terus gini Pak Adit, itu kan kalau misalkan artis-artis di panggung nih ya, betul. Dia itu memonitor suara yang dia mainkan. Ya. Termasuk tempo-tempo yang dimainkan oleh apa itu namanya supaya seragam gitu. Personil yang lain. Personil yang lain. Permasalahannya biasanya kalau wireless, perangkat wireless itu ada delay yang dikirimkan sinyal ke repeater atau yang diterimanya. Apakah ada delay itu? Apakah ada delay gitu di situ? Untuk biasanya untuk kalangan profesional ya itu menggunakan sinyal frekuensi radio yang analog. Oh. Ya, bukan berupa Bluetooth. Kalau Bluetooth pasti delay, pasti repot. Jadi biasanya dalam satuan megahertz atau hertz lah gitu ya, sesuai frekuensi radio antara si transmitter sama receiver itu biasanya seperti itu. Jadi semakin tinggi kualitas transmitter receivernya mungkin sedikit lebih bagus juga ya, untuk tingkat delaynya hampir tidak ada karena sinyalnya analog itu tadi, berupa sinyal radio gitu, bukan Bluetooth ya. Itu sih. Nah untuk beralih ke permasalahan ini, in-ear monitor ya. Betul. Untuk karakternya sendiri ini ada beberapa macam, dan cara menikmatinya gimana sih? Cara menentukan in-ear ini, oh cocok untuk ini, cocok untuk ini, sepertinya. Kita biasakan dulu ya, ada satu lagu untuk benchmark biasanya ya. Patokan. Oh iya, patokan. Ya. Saya sendiri sih untuk patokannya itu Blink-182. Biasanya All the Small Things. Oh iya, All the Small Things itu. Untuk distorsi gitar dapat. Gitar dapat ya. Crash hit head, tom-tom dan floor itu harus jelas. Kemudian bass juga untuk kick drumnya harus terdengar. Dan untuk line bassnya sendiri harus kedengar juga. Jadi antara low-nya bass dem sama low-nya kick drum itu harus bisa dibedakan. Nggak boleh nyampur. Nah itu untuk reproduksi suara yang baik itu bisa membedakan antara frekuensi yang hampir sama, cuma karakternya kita bisa dibedakan itu antara kick drum sama bass line itu bisa dibedakan. Nah, perlu diingat juga untuk reproduksi suara yang menurut saya ya, yang paling sulit diproduksi oleh in-ear monitor itu ke tingkat akurasi suara crash hit head cymbal ataupun China ya. Nah, China, itu walaupun contohnya di Blink-182 itu album Enema of the State ya, kalau saya biasanya itu semua dipukul rame kan. Nah itu kalau suara in-ear monitor yang baik itu kita bisa dengar tanpa rasa kesan menyampur. Iya. Ya, utuh. Ya harus gitu. Tung harus terdengar seperti itu. Nah, iya. Terus biasanya kalau kita baca-baca review ya, tentang in-ear monitor ini ada istilah soundstage. Soundstage ya betul. Nah, apa yang dimaksud soundstage itu Bang Adit? Soundstage itu adalah dimensi yang tercipta ketika kita mendengarkan sebuah lagu ya. Untuk pertama kali kita dengar tuh biasanya stereo, kiri kanan. Nah itu cakupannya lebih luas lagi. Soundstage itu 360 derajat yang kita dengarkan seperti apa. Nah biasanya itu ada hubungannya dengan harga juga sih, dengan harga in-ear monitor, walaupun gak semua ya. Jadi kesannya itu luas tidaknya suatu suara yang bisa diproduksi oleh in-ear monitor, itu namanya soundstage, sensasi. Adapun turunan-turunannya termasuk layering. Jadi kalau lebih akurat lagi itu misalkan dalam orkestra ya. Orkestra itu kan memanfaatkan amplitudo dari alat musik. Iya. Nggak pakai speaker atau apapun ya. Semakin banyak pemain instrumen untuk orkestra, suaranya semakin boost kan. Nah, itu untuk amplitudo dari pemain orkestra itu kita dengarkan tiap baris pemain orkestra itu untuk
setup audio yang baik itu bisa dibedakan. Oh, ternyata yang main viola sebelah sini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ataupun kontrabasnya, ataupun pianonya, atau trompet, saksofon seperti itu. Bisa itu sensasi yang kita dengarkan luas atau tidaknya suara yang kita dengar itu. Jadi mungkin gini, koreksi kalau saya salah ya. Jadi soundstage itu mungkin kita bisa membayangkan jarak audio, jarak sumber suara pada saat direkamnya seperti itu. Betul, bisa juga seperti itu. Kalau kita ada satu lagu yang kalau misalkan terdengar dengan baik ya, Payung Teduh, apa ya saya lupa ya. Itu suara Payung geser, geser kursi krakat itu terdengar lah. Kalau yang audionya baik itu. Kemudian itu ada kesalahan di perekamannya? Bukan. Oh, bukan. Emang dia murni seperti itu, murni. melakukan gerakan kursi. Terus untuk lagu Sepia ya. Ceylon Seven ya. Dengarkan pasti ada yang berbisik. Sepia. Enggak notice gak sama itu? Bareng dengan lagu, bareng Bapak nyanyi. Sepia. Ternyata ada backsoundnya, kayaknya Eros ya. Itu ada mengiringi. Sepia. Gitu. Nah itu untuk suara-suara goib ya itu disebutnya di kalangan audiophile. Nah itu suara goib itu suara yang tidak bisa ditangkap dengan perangkat audio portable yang kurang bagus itu nggak bisa terdengar. Kalau yang bagus itu bisa terdengar, termasuk microsound yang ada di apa namanya itu atmosfer lah. Dalam studio rekaman itu bisa terdengar. Atau misalkan Peter Pan ada apa denganmu, itu keyboard Andika itu terus manteng ternyata. Manteng terus. Kalau yang dia pas gitu ya, terus itu manteng. Itu juga terus. Banyak yang lainnya sih. Atau apa ya, The Eagles itu soundstage-nya Hotel California itu. Kita bisa tahu posisi, ternyata posisi gitar tuh ada di sini. Yang kita dengarkan itu, walaupun kita dengarkan di kuping kiri kanan, posisi gitarnya teneng. Yang itu yang terkenal tuh Live 94 tuh ya, Hotel California. Jadi bisa terdengar sih. Untuk lebih akurasi posisi alat musiknya pun bisa kita nilai dengan jelas gitu. Nah itu soundstage itu salah satunya. Oke Bang Dit, bicara masalah intro monitor ini. Ya betul. Bang Adit sekarang ini pakai merek apa? Lagi pakai merek apa? Terus peruntukannya untuk aliran apa? Seperti bisa jelaskan Bang Adit. Ya balik lagi ke selera ya. Karena playlist saya sehari-hari rock metal gitu, cenderungnya ke sana. Paling enak ya ini. Untuk range harganya udah oke, ini paling oke lah kalau bisa saya sebut. Ada juga sih di bawah ini yang harganya kisaran 100 ribuan. Itu Esgor Venus, itu juga bagus ya. Tapi ini di atasnya. Ini namanya merek dari brand HZ Sound, tipenya Heart Mirror atau hati kaca ya. Ini juga karena saya suka ini bisa mereproduksi suara yang bagus di range harganya. Terutama untuk suara cymbal, crash, hit head yang rame-rame itu bisa dihandle dengan baik. Dan nggak ada terkesan over metalik gitu atau kayak kaleng dipukul lah cak itu nggak ada. Ini bisa disebut utuh suara simbalnya gitu. Ya kembali lagi sih untuk kebutuhan sehari-hari kamu cenderungnya apa gitu. Nah apa lagi ya? Itu untuk aliran rock dan metal. Ya. Untuk aliran vokal, podcast ataupun yang lainnya yang memerlukan fokus ke suara ya, suara manusia, ini saya pakai dari brand VSonic VS7. Nah ini nih, ya nanti saya spill di sini. VSonic VS7 ini nyaman dipakai untuk pemakaian berjam-jam sekalipun nggak ada masalah. Karena dari suaranya itu nggak menimbulkan kesan lelah ke kuping. Biasanya kan kita untuk mendengar suara lagu dalam jangka waktu lama kadang berasa pegel, atau ada suara kayak itu fatigue namanya. Tuh hati-hati. Kalau udah nyampe level fatigue atau kuping capek, udah stop, jangan dilanjut. Tapi kebetulan untuk yang ini VS7 itu nggak ada kesan fatigue ya. Karena memang fokusnya vokal doang ya. Kemudian ada lagi ini dari Sennheiser ya. Ya barang lama lah untuk kualitas audionya.
udah kalah sama yang zaman sekarang. Oh iya. Ya. Zaman sekarang itu kualitas audio turun harga, makin kesini kualitas audio makin bagus, harganya semakin murah karena persaingan juga dari brand-brand kita sebutnya Chi-Fi ya, Chinese High Fidelity. Chi-Fi itu brand Jepang ataupun brand Amerika dari brand Barat itu pun sekaligus bisa dibabat habis dengan Chi-Fi ya, terutama untuk urusan treble. Tapi balik lagi dari segi harga, sound quality-nya oke, tapi build quality-nya nggak bisa disamakan dengan brand Jepang ataupun brand Eropa lainnya ya. Iya. Ada harga ada rupa itu karena build quality. Terus gini Bang Adit, satu lagi terakhir mungkin ya. Bicara masalah kesehatan tadi saya menarik. Tadi Bang Adit bilang kalau udah pegel itu bahaya. Ya. Nah, yang saya rasakan ketika mendengarkan musik dengan volume keras, nah itu kalau kita udah lepas terasa budak gitu. Ya. Yang saya mau tanyakan, batas amannya untuk sebagai penghobi musik ini, batas aman kita mendengarkan itu di durasi, apakah di level volumenya? Ya. Ini ada banyak perdebatan ya di kalangan dokter sekalipun. Tapi saya sebagai penghobi audio, tentunya saya pribadi lebih memilih ke volume yang rendah untuk pemakaian jangka waktu yang lama dibandingkan sebentar tapi volumenya terlalu keras. Ya. Maka itu juga diperlukan sebuah in-ear monitor yang bisa mereproduksi suara maksimal di volume rendah. Ada juga yang seperti itu. Soalnya kan ada yang bassnya kurang kedengeran nih. Kita kencengin baru kedenger kenceng. Itu sebetulnya kurang bagus yang seperti itu. Yang bagus itu walaupun di volume rendah tapi detailnya udah dapet. Nah itu yang bagus. Siap. Jadi saran saya untuk volumenya tuh usahakan 40 lah maksimal 40%. 40% dari keseluruhan ya? Dari keseluruhan 30 sampai 40%. Kuncinya sih kita mendingan invest untuk beli earphone yang atau in-ear monitor yang oke di volume rendah, tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama sesuai kebutuhan aja. Nah, rekomendasi dong sedikit merek apa nih yang cocok seperti itu? Wah, untuk merek banyak ya. Balik lagi ke selera, tapi kita nanti tanyakan aja di grup komunitas audio Indonesia. Jangan lupa genre yang sehari-hari kita dengarkan apa. Kemudian range harganya itu kita matok harga berapa. Jangan sampai kita menanyai rekomendasi in-ear monitor yang bagus, nanti malah dikasih rekomendasi yang harga 56 juta, kaget. Oke pemirsa, jangan lupa gabung dan join komunitas Audible Indonesia. Betul. Di sini di link ini dan diskusi, silahkan sharing atau mau tanya-tanya boleh ya. Betul, boleh banget. Budget berapa adanya, terus pengen yang seperti apa, alirannya pengen apa, silakan sampaikan di sana. Nanti Bang Adit dan teman-teman di sana akan menyampaikan, memberi rekomendasi mana nih yang cocok seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Bang Adit. Siap. Semoga sukses selalu dan semakin berkembang grupnya ya, komunitasnya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adit. Oke. Sip. Bye.